Sedih, panik, kecewa, frustasi, putus asa. Aku merasa akhir-akhir ini waktu berjalan sangat lambat. Ketakutan menghantui pikiranku, bahkan merasuk sampai ke seluruh tulang-tulangku. Kekhawatiranku menjadi bagian dari nafasku. Kapankah semua ini akan berakhir? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dapatkah aku berharap kepada manusia? Apakah mereka tidak akan mengecewakanku lagi? Entahlah. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Sesungguhnya Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan adalah penjagaku, naunganku, dan gunung batuku. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti aku pada waktu siang. Begitu pula dengan bulan dan bintang pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Shalom, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari kita menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya dalam nama Yesus, Anak Domba Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau
Sungguh baik Bapa, Engkau merelakan hidupmu menebus setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kepadamu Bapa, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kami katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita mau katakan pujian ini kembali bersama-sama. Bukti kasih-Mu Bapa,
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa, Kau curahkan untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kau menyerahkan hidupmu Tuhan, Kau menebus setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang tercurah, yang Kau berikan untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah dan pujian kami bagi-Mu Bapa, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Yesus, terima sembah dan pujian kami Bapa. Terima hormat, terima kemuliaan yang hanya bagi-Mu Yesus kami naikkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kita Bapa, Engkau rela menebus kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali katakan, karena kita Engkau menderita Tuhan. Kita yang menderita, kasih Yesus. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saatnya di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Berbicaralah bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada 2 minggu kemarin secara berturut-turut kita ada dalam pembacaan yang sama, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Dengan topik pembahasan yang berbeda. Yang pertama yaitu diberkati karena tegas terhadap dosa. Dalam perenungan tersebut kita didorong, kita diajar, kita diingatkan supaya kita belajar untuk bersikap tegas terhadap dosa. Bersikap tegas terhadap segala sesuatu, apapun itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua dari teks yang sama, yaitu Tuhan tahu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam pembahasan yang lalu, bahwa Tuhan tahu persis siapa kita yang sesungguhnya. Dengan segala apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Dan dalam minggu ini, saya mengajak kita kembali di teks yang sama. Doa dan harapan saya kiranya dari teks yang sama ini, Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat rohani yang baru lagi, dan dapat menjadi pembelajaran untuk bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita tidak hanya terlihat baik di mata manusia, tetapi juga baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini manusia pada umumnya tanpa terkecuali sedang berada dalam masa-masa yang sulit, dampak dari COVID-19. Situasi ini seharusnya menyadarkan kita, bahkan mendorong kita untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan bukan sebaliknya, menjadi peluang, kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembahasan 2 minggu yang lalu, kita telah belajar bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dosa. Kita seharusnya bersikap tegas. Alasannya sederhana, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Kemahatauan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal yang terlihat oleh mata manusia, sebagaimana yang sudah dibahas pada minggu-minggu yang lalu. Tetapi juga yang tidak terlihat oleh mata manusia saat kita melakukannya, termasuk sikap hati kita yang jahat di mata Tuhan.
Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketegasan kita terhadap dosa bukan hanya karena Tuhan tahu dosa yang kita perbuat, tetapi karena dosa punya akibat yang serius atas kehidupan kita, baik untuk hidup kita sekarang maupun untuk hidup kita yang akan datang. Bahkan akibat dosa bukan hanya bagi kita yang melakukannya, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sebagaimana pembacaan kita tadi, tetapi juga bagi generasi kita selanjutnya. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kita untuk merenungkan teks firman Tuhan tadi yang telah kita baca. Ya, bacaan kita yaitu Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya ajak kita untuk merenungkannya dengan tema dosa dan akibatnya. Sekali lagi, dari pembacaan kita tadi, saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkannya dengan tema dosa dan akibatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 19, kata Tuhan kepada jemaat di Tiatira, aku tahu. Kata aku tahu diulangi sampai 2 kali. Pengulangan ini menyatakan bahwa Tuhan sangat tahu persis siapa kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan memerintahkan agar Rasul Yohanes menuliskan, memberitahukan kepada jemaat di Tiatira, Tuhan tidak hanya ingin agar jemaat di Tiatira tahu bahwa Tuhan itu tahu segala yang mereka telah perbuat, tetapi Tuhan juga ingin agar jemaat di Tiatira tahu bahwa dosa punya dampak, punya akibat yang serius bagi yang melakukannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan tema kita, dosa dan akibatnya. Maka dari pembacaan kita tadi Wahyu 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23, saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini sebagai perenungan kita. Hal yang pertama, dosa jemaat di Tiatira. Hal yang pertama, dosa jemaat di Tiatira. Dosa, harmatia. Pengertian sederhana dari harmatia adalah ibarat orang yang lagi main panahan atau orang yang lagi memanah, tapi anak panah yang dilepaskan itu tidak tepat pada sasaran, meleset dari targetnya. Dengan demikian dosa, harmatia menurut konsep Alkitab berarti meleset dari standar, meleset dari sasaran, atau dari kehendak Allah. Itu artinya segala perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah dosa. Termasuk sikap hati kita dan pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjanjian baru menyebut dosa adalah berkaitan dengan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam pembacaan tadi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 diakhiri dengan kata dan sebagainya, menunjukkan bahwa yang disebut dosa bukan hanya yang berkaitan dengan yang telah disebutkan itu, tetapi masih ada lagi dosa-dosa yang lain. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 menyebut dosa adalah berkaitan dengan ketidakadilan, percabulan, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Berkaitan dengan semua perbuatan dosa yang telah disebutkan tadi, dosa apa
yang telah dilakukan oleh jemaat di Tiatira? Dalam pembahasan kita tadi atau dalam pembacaan kita tadi, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-24, paling tidak ada 3 pelanggaran atau dosa yang telah dilakukan oleh jemaat di Tiatira, dan Tuhan sangat tahu itu, yaitu 1. Persinahan. Yang kedua, makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dan yang ketiga, ajaran seluk-beluk iblis. Dosa yang telah diperbuat oleh jemaat di Tiatira, yang pertama berkaitan dengan persinahan, yang kedua berkaitan dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan yang ketiga ajaran seluk-beluk iblis. Seorang penafsir menyebut hanya 2 pelanggaran, yaitu persinahan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dan 2 pelanggaran ini disebut sebagai perbuatan dosa yang dilakukan oleh karena ajaran sesat, ajaran iblis, seluk-beluk iblis. Karena jemaat di Tiatira telah diajarkan bahwa tidak masalah, tidak merupakan pelanggaran berat kalau melakukan persinahan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran itu begitu mempengaruhi jemaat di Tiatira, sehingga akhirnya mereka ikut melakukan persinahan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Jemaat Tuhan, entah 2 atau 3 dosa, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi hal yang pasti bahwa jemaat ini telah melakukan perbuatan dosa, dan Tuhan sangat tahu apa yang telah mereka perbuat. Sebagaimana jemaat di Tiatira, demikian juga dengan setiap kita, bahwa Tuhan sangat tahu siapa kita sesungguhnya dengan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Alkitab menyatakan bahwa Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya ulangi, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, oleh karena itu dosa persinahan yang telah dilakukan oleh Daud dengan meniduri Betseba yang adalah istri Uria saat itu. Sekalipun tidak diketahui oleh Uria, tetapi Tuhan sangat tahu apa yang telah dilakukan oleh Daud. 2 Samuel pasal 11. Demikian juga dengan dosa yang dilakukan oleh Akan, yang dengan begitu rapi mengambil, mencuri barang-barang yang tidak boleh diambil. Dan pada saat Akan melakukan dosa itu, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Yosua sebagai pemimpin pun tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, tetapi Tuhan sangat tahu apa yang telah diperbuatnya. Yosua pasal 7, dan khususnya di ayatnya yang ke-21, berkaitan dengan segala dosa yang telah diperbuat. Tuhan tahu semuanya, sebagaimana yang terjadi pada jemaat di Tiatira. Hal ini juga telah disampaikan pada ibadah 2 minggu yang lalu. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Terjemahan yang lain menyebutnya, tetapi ada satu hal yang tidak kusukai. Kalian mengizinkan Isabel, perempuan yang menyebut dirinya nabiya itu, mengajarkan kepada hamba-hambaku bahwa dosa persinahan bukanlah soal yang berat. Perempuan itu membujuk mereka agar melakukan perbuatan cabul dan memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, akibat dari perbuatan dosa jemaat di Tiatira. Saya ulangi, akibat
dari perbuatan dosa jemaat di Tiatira. Jika kita berbicara tentang dosa dan akibatnya, Alkitab menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Artinya bahwa dosa punya akibat yang serius bagi manusia. Berkaitan dengan dosa yang telah dilakukan oleh jemaat di Tiatira, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa jemaat ini kemudian mendapat celaan dari Tuhan. Terjemahan yang lain menyatakan bahwa Tuhan menentang. Ayat yang ke-20. Bukan hanya itu, Alkitab pun menyatakan bahwa mereka dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Mereka mengalami kesukaran yang besar. Jelas, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dosa punya akibat yang serius bagi manusia. Sekalipun tidak semua orang yang sakit itu disebabkan karena dosa. Demikian juga tidak semua orang yang ada dalam penderitaan disebabkan karena dosa. Tetapi hal yang pasti bahwa dosa dapat menyebabkan orang mengalami sakit, bahkan sakit yang berkepanjangan. Pembacaan kita tadi menyebutnya dengan ranjang orang sakit. Demikian juga dosa dapat menyebabkan orang menderita. Dan penderitaan yang pasti adalah penderitaan kekal atau neraka. Alkitab menyatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat berjumpa dengan Tuhan. Juga kita bisa bandingkan Galatia pasal 5 berkaitan dengan akibat dosa. Ya, kita bisa bandingkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian juga dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 yang sudah disampaikan di poin 1 tadi. Bahkan bukan hanya itu, dosa tidak hanya berakibat bagi yang melakukannya, tetapi juga bagi keturunannya. Ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa dan anak-anaknya akan kumatikan, kata Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena Alkitab menyatakan bahwa kita semua ini adalah orang berdosa. Karena itu kita sampai kepada poin yang ketiga dari pembahasan kita lewat khotbah kita pada minggu ini. Hal yang ketiga, jalan keluar dari Tuhan bagi jemaat di Tiatira. Hal yang ketiga, jalan keluar dari Tuhan bagi jemaat di Tiatira. Solusi, jalan keluar satu-satunya dari Tuhan bagi jemaat di Tiatira berkaitan dengan dosa yang telah mereka perbuat adalah bertobat. Ayat yang ke-21. Sayangnya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan agar bertobat tidak diresponi oleh jemaat di Tiatira. Kemungkinan ini karena jemaat di Tiatira telah terpengaruh, termakan dengan ajaran Isabel yang mengajarkan bahwa berbuat zina atau melakukan persinahan tidak apa-apa. Penjelasan khotbah 3 minggu yang lalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana jemaat di Tiatira, demikian juga banyak kita yang telah terpengaruh dengan berbagai ajaran yang tidak alkitabiah. Yang karena itu, ada banyak orang Kristen saat ini ada dalam berbagai pelanggaran dan dosa. Dan yang menyedihkan adalah dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan hidup dalam dosa, tetap tidak mau bertobat. Sekalipun sudah diingatkan, sekalipun sudah ditegur, sekalipun sudah dinasihati, sekalipun sudah diberitahu, tetapi tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Sebagian dari mereka bahkan mencoba membenarkan diri dengan mengutip-ngutip ayat Alkitab untuk membenarkan dirinya. Seperti saat ditegur, jangan mabuk-mabukan. Jawabnya, kata Paulus kepada Timotius dalam suratnya, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Masih koma. Tetapi yang ditegur ini untuk membenarkan dirinya, dia kasih titik di situ. Bahkan dikatakan dalam ayat ini anggur sedikit.
Tapi nyatanya sudah minum 1 botol, 2 botol, 3 botol. Ya, lalu kemudian ya ada contoh-contoh yang lain di mana ada banyak orang yang mencoba membenarkan dirinya dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ada cerita mau Papua. Ya, ada cerita mau Papua. Ada anak muda yang karena kebanyakan minum minuman keras lalu mabuk berat. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, rupanya dia tidak pulang tidur di rumahnya, tetapi tidur di gedung gereja. Pagi-pagi, Bapak Pendeta bangun, ketemu nyong besar ada tidur nyenyak. Pendeta lalu membangunkannya, seraya berkata, "Kenapa kamu tidur di gedung gereja? Mabuk lagi." Anak muda ini bangun, sambil mengules-ules matanya, dia berkata dengan lantang. Apa kata anak muda ini? "Bapak Pendeta, salahkah aku jika aku tidur di rumah Bapakku?" Perhatikan apa yang dikatakan oleh anak muda ini untuk membenarkan dirinya. "Bapak Pendeta, salahkah aku jika aku tidur di rumah Bapakku?" Karena pengertian kita, gereja adalah rumah Tuhan. Bahkan saudara perhatikan ada sebagian orang yang kemudian saat ditegur, ya jangan merokok. Jawabnya, ya tidak ada di Alkitab yang tulis jangan merokok. Memang tidak ada di Alkitab, kecuali di SPBU atau di pom bensin. Ya ada lagi yang ditegur jangan marah-marah. Ya jawabnya, Yesus aja marah. Bahkan membongkar bangkir meja-meja jualan di bait Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa apapun alasan kita, dosa adalah dosa. Berhentilah mencoba untuk membenarkan diri kita berkaitan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bertobatlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada akhir khotbah ini. Kesimpulan saya, kiranya ini menjadi perenungan kita. Yang pertama, dosa adalah tindakan dan perbuatan yang tidak tepat sasaran. Artinya, perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kesimpulan yang kedua, setiap perbuatan dosa punya akibat yang serius, bukan hanya bagi kita yang melakukannya, tetapi juga bagi keturunan kita. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kesimpulan yang ketiga, kita tidak punya pilihan lain untuk lepas dari akibat dosa berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita perbuat atau dosa yang sedang kita perbuat selain bertobat. Kita tidak punya pilihan lain selain bertobat untuk lepas dari segala akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah atau yang sedang kita perbuat. Jangan bodoh seperti jemaat di Tiatira yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Saya tutup khotbah ini dengan mengutip 2 ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan demikian, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Saya ulangi, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Yang tidak mau bertobat karena tidak sadar-sadar dan tetap mengeraskan hati, ya dengan terus berbuat dosa. Ya, Alkitab berkata dalam Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sekali lagi Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, biarlah perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, di mana kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam perjamuan kudus pada saat ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, sehingga oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masing-masing kita silakan ambil roti dan anggur perjamuan. Pastikan bahwa roti dan anggur sudah di tangan kita masing-masing. Saatnya kita bangkit berdiri sambil memegang roti di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas roti ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan iman, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sambil memegang cawan di tangan kanan kita, dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas anggur perjamuan ini. Cawan perjamuan ini yang kita pakai senantiasa untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan iman, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih, di mana karena kasih dan anugerah-Mu, kami telah diberikan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat minum dan makan roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa untuk tetap setia dan taat kepadamu dalam segala situasi dan keadaan apapun. Dan bawalah setiap kami untuk hidup di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini hamba berdoa juga untuk firman Tuhan yang tadi telah kami dengar bersama. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kami. Ajarlah kami senantiasa hidup di dalam kekudusan-Mu. Bawalah setiap kami untuk belajar berkata tidak kepada segala hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami dari segala pelanggaran, kesalahan dan dosa dalam bentuk apapun. Dan bawalah setiap kami untuk hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Hamba berdoa juga untuk kesehatan jemaat. Tuhan, tolong supaya setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan yang baik. Demikian juga hamba berdoa supaya usaha dan pekerjaan pun disertai, tolong dan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus berkaitan dengan dampak dari COVID-19, anak-anak-Mu mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bahkan kami mengucap syukur karena di tengah-tengah pertemuan ibadah ini, kami telah diberikan kesempatan untuk memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya sucikan, kuduskan, urapi dan berkati, sehingga biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan sungguh dapat dipakai, digunakan dengan tepat dan benar, secara khusus dalam memberikan bantuan kepada setiap mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sambil memberikan persembahan, kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai anak domba Allah, Yesus Kristus, Dialah satu-satunya Tuhan yang juru selamat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.